Nah, coba di sisi saya salah. Biar saya paham, nggak gagal fokus. Ingin cepet aja sih. Iya kan, video jangan terlalu panjang-panjang juga ya. Halo Reng, ini sama Petro sama Bagong, silakan. Ada penjelasan Bapak tadi menarik. Yang kedua dulu kalau gitu. Enggak, dari pertama lagi biar pada tahu nanti yang ini Bapak di Jakarta. Begitu bukan? Ketemu yang suami istri, istrinya waspada. Yang pertama itu Coba. pencerahan 1967. Yang tadi itu. Oh, yang tadi Bapak ditugaskan, punya tugas, tapi Bapak kalau itu, apa yang aku butuhkan jangan kedua, tutupi. si ibu yang permana tinggal itu. Oh, jadi satu berdasarkan itu, kedua si ibu yang lebih waspada. Kamu itu dulu tugasnya di Jawa Timur. Itu kedua. Sebagai harus enggak disebut sebagai. Oh ya. Hanya ngomong gitu doang. Langsung Bapak mencari lagi. Itu pencerahan atau memang pengalaman spiritual biasa? Yang pertama kan pencerahan langsung dari nggak tahu apa-apa mau sampai ngerti, dikasih ngerti langsung. Oh ya mah itu udah jelas, saya udah ngerti. 67. Nah, itu waktu Bapak masih Katolik. Kedua, setelah ketemu di Bandung, ibu itu kan perjalanannya lama dari 67 sampai kalau ketemu ibu itu sudah tahun 1979. Oh ya, terus kan 1967 sampai 1979 perjalanannya berapa tahun? Kan ke Jakarta dulu sampai ke sini. Waktu masih bawa mobil itu ya. Ya. Iya, Holden. Belum. Oh, masih dipercetakan mungkin ya. Iya. Terus lanjutin, Pak. Kedua tadi ya. Kedua, dan ketiganya meyakinkan ya. 1967. Terus kedua si ibu itu. Ketiganya ini. Aku ingin ketemu aku dulu. Oh ya, yang kata si Bapak tadi titisan itu. Coba. Aku ingin ketemu aku yang dulu. Betul gak? Apa betul itu? Aku yang dulu itu sekarang itu aku sekarang? Iya. Nah, penjelasannya seperti apa? Suatu saat saya itu ada di alam itu, dimensi itu. Jadi aku dari Cipedas, rumah yang aku tinggal tuh, yang aku beli itu. Sepanjang belum lahir mungkin ya. Belum nikah kalau gitu. Entah sudah, entah belum. Kalau lahirnya Panji juga pas aku di Cipedas rumah. Oh, mungkin berbarengan. Ya coba itu yang berapa? Yang ketiga ya? Baru yang ketiga, belum sampai ke koran. Nah, yang ketiga itu, jadi saya dari Cipedas itu mendadak itu kok pengen jalan ke arah perapatan Pastur, Pasir Kaliki. Ya. Nah, tapi saya sadar, kakiku nggak menyentuh tanah. Coba jalan. Orang lain lihat itu yakin itu Bapak jalan. Nggak tahu. Ini di dimensi gaib. Perasaan Bapak. Kok nggak ada orang lain? Oh, ya sok silakan. Jalan kaki apa naik motor? Dengan sepeda. Kan aku bilang aku tuh jalan kaki tapi nggak nyentuh tanah. Aku mengendaki maju ya aku maju. Nggak naik apa-apa. Jalannya gini aja. Nah, pas mendekati perapatan itu, saya melihat yang dari angkasa di atas jalan Pastur tapi tinggi kan. Turun dari angkasa itu turun. Gitu. Pas dia menginjak perapatan Pastur, saya jadi ketemu begini. Ya, bertemu tatap muka dan tatap muka. Setelah begini dia nggak ngomong, aku juga nggak ngomong. Terus menyatu. Oh iya, subuh tadi itu mah cahaya langsung masuk. Reaksinya setelah itu gimana, Pak? Setelah ketemu itu, baru aku ingat aku sekarang. Karena gini, begitu bright kita menyatu,
Berarti kelihatan kantor kerja saya waktu itu di Cihideng, arah Lembang, kilometer 11,5. Oh, aku kerjaku di Cihideng. Oh, itu bangunannya kelihatan itu. Padahal secara lahir kan ketutup pohon-pohon di Sukajadi Kaluhurnya. Ke Cideng jauh lah nggak ke. Nah, setelah ketemu itu baru Nah, bisa hubungannya kelihatan. sama yang Jawa Timur apa? Hah? Kan Bapak pengen tahu titisan Bapak yang dulu sebelum Ini yang menyatu dari angkasa itu yang dari itu Jawa diyakini Timur. itu yang dari Jawa Timur Ya, itu ketemu begini bagaimana sih? apa dia pakai baju kerajaan kayak gitu? Pakai pakaian raja kuno. Nah, kan kalau dijelasin gitu ngerti saya. Kalau kayak saya Bapak kayak lihat cermin gini sekarang kan lucu, makanya saya nanya. Nah, Gitu. ceritanya kan sudah. Heeh. Ini nggak bisa ngomong, ini nggak bisa ngomong. Ya, Setelah menyatu begini, heeh. baru saya ingat. Oh, Cideng. Cihideng, tempat kerjaku saat itu. Tahun 1980-an. Itu udah langsung yakin bahwa oh saya dulu pernah reinkarnasi yang Nah, ditugaskan di setelah Jawa Timur. begitu, jangan diputus. Iya, makanya nanya. Setelah begitu, sampai Cihideng ya. Ya, Cideng. Nah, berarti yang tadinya nggak ingat, setelah Nyatu. menyatu ingat. Jadi tambah yakin bahwa saya pernah Jadi ini ditugaskan di Jawa yang Timur. dulu tuh adalah ini. Yang dulu tuh aku, yang sekarang juga aku artinya. Terus saat berdiri itu, saya ingat, loh, rumahku kan di Cipedas. Kok ke Cideng sebenarnya? Loh, rumahku kan ada di Cipedas. Enggak. Begitu ingat, begitu bangun. Ternyata Bapak di Cideng bukan di Pasteur. Rohnya aja yang ke Pasteur gitu. Maksudnya Rumahku di Cipedas. emang saat di itu. Cipedas dari tadi juga bilang tuh di Cipedas, tapi kan Bapak perjalanan tanpa melangkah, tanpa nginjak kaki ke Pasteur. Mm-mm. Tapi ingat-ingat kenapa pas udah nyatu langsung ke Cipedas. Setelah menyatu, baru ingat bahwa kerjaku Di Cideng. saat itu di kilometer 11,5 Cihideng. Cideng. Percetakan itu. Cetakan kelihatan. Bangunannya jelas. kelihatan. Nah, berikutnya aku ingat, loh, rumahku kan di Cipedas. Langsung bangun. Oh, jadi lagi tidur si Bapak langsung bangun. Jadi Bang. memasuki alam itu bisa sambil tidur. Permulaannya. Oh. Begitu bray, ya itulah saatnya. Itu udah yakin atau masih belum kan? Makanya perlu pembuktian tadi yang Ya koran. tadi itu bentuk pembuktian secara gaib kan, itu masa lalu 7,5 abad loh. 7,5 abad itu aku dulu dan aku sekarang itu. Nah, terus udah lebih Aku meyakinkannya penguasa baru di sana, meninggal, 7,5 abad kemudian aku lahir. lahir lagi. Itu udah nggak bisa digugat sama siapapun. Dan nggak ada yang aku sebagai siapa tadi yang di koran teh Raja Serengga Serengga. Nggak ada yang aku Raja Serengga, orang lain nggak ada ya? nggak ada. Udah nggak perlu kayaknya. Dan nama saya pada saat memerintah kerajaan Kediri itu ada 3. Oh, jadi nambah katanya Serengga, katanya 3. Ya iya Serengga. Tapi 3. Kan aku ngomong ada sampai 3 kok. Alias maksudnya nama. Nama lain Dandang Gedis. Terus Nama lain Prabu Kian Santang. Prabu Kertajaya. Oh, Kertajaya. Satu lagi Kan Hindu saat itu. Gendes. Apa sih? Dandang Gedis. Dandang Gedis. Prabu Dandang Gedis. Ya tiga nama 3 samaran. 3 nama itu. Orangnya sama tapi satu. Sama. Cuma namanya 3. Hmm. Nah, lebih kenapa ada hubungan dengan koran tadi? Lebih meyakinkan atau masih belum yakin sebenarnya? Pengen pembuktian. Lah kan pembuktian yang ketiga ketemu gaibnya. Oh, yang ketiga, yang keempat baru koran. Nah, korannya itu yang saya beli koran kan belum dicetak. Lah setelah datang ternyata adalah aku masa lalu. Di Candi yang aku dicetak bangun di Jakarta Pos itu. Iya. Sampai sekarang di sana masih ada itu, mendatangkan uang bagi pemerintah daerah. Kan objek wisata. Ada sekarang Ada. candinya. Di Sebesar Kediri. Borobudur atau lebih kecil atau sama Prambanan gede mana?
lihat aja gambarnya kalau gitu. Atau datang ke tempatnya. Bapak pernah datang ke Jawa Timur? Belum, justru itu. Nah, terus kalau mau meyakinkan mah datang ke sana. Lihat fisiknya. Oh, ini saya pernah lahir di sini, pernah memerintah di sini. Kan nggak pernah punya duit, Ceng. Nah, kalau gitu cari dulu duitnya. Duit mau bisa datang sendiri, bukan? Membuktikan itu pekerjaan yang gampang. Ya setidaknya gitu kan. Jadi Saya kalau pun mau suka tahu, main bola. Tapi kalau Bagaimana, main Pak? mau tahu begitu. Tapi kalau kata saya mah nggak penting Bapak dulunya siapa, walaupun dulunya misalnya Prabu Kian Santang ya biarin kan. Dan sekarang banyak yang ngaku, wah saya dulu titisannya dia Kian Santang. ya Kalau biarin satu lah. malah lebih dari ratusan orang yang ngaku saya Prabu Siliwangi. Kan ada orang yang dianugerahi permana tinggal yang nggak bisa dibantah siapapun. Itu ada ya, Tuhan juga ada orang yang mengaku, tapi juga ada orang yang permana tinggal yang tahu yang sebenarnya orang ini benar apa enggak. Itu loh. Tapi yang ngaku sebagai orang yang baik mah banyak, tapi yang ngaku sebagai titisan Firaun nggak ada yang mau ya ngakunya misalnya. Atau siapa yang dilaknat Allah titisan Firaun, aku titisan Sadi Namrud, atau kejam-kejam Hitler gitunya. Titisan Hitler kan ngaku gitu sebagai penjahatnya. Banyak anak sebagai anu boga lakon, sebenarnya titisan boga lakon. Nah, penjelasannya setelah Sekarang penjelasan itu saya tutup aja sudah. Sekarang penjelasan lebih lanjut ketika aku ada di Hara-Hara Muhammad Dara itu. Nah, gimana tuh? Pertama, Hara-Hara Muhammad Dara itu apa? Biar yang lain tahu dulu. Hara-Hara Muhammad Dara itu apa? Jangan dipotong nanti hilang lagi. Ya, sob, silakan. Ini lagi dapat pencerahan sih, Bapak. Nah, pada saat itu aku ketemu ibu yang permana tinggal tadi. Oh, yang bijaksana kata Bapak. Mm-mm. Silakan. Itu suaminya juga permana tinggal, tapi si ibunya lebih Lebih waspada. waspada. Penjelasan beliau bagaimana? Lebih waspada ke Bapak. Akinya ini, Bapaknya Bapak maksudnya. akinya ini, Iya, bapaknya Bapak. Benar Aki. bapak ibunya ini gitu, Cibarengkok, Ya, punya temen direktur bank. Anaknya mau kuliah di Bandung, tolong carikan kontrakan. ya gimana? Terus? Nah, dicarikan aja karena dia sobat. Heeh. Akhirnya ketemu ke Plesir. Plesir ada warung pinggir jalan, terus ada mobil ngajugruk, mereknya Studebaker. Ya, terus? Nah, pemiliknya itulah suaminya ibu permana tinggal tadi. Oh, ternyata nyambungnya ke sana. Mm. Terus silakan lanjutkan lagi. Nah, akinya ini tadi bilang, Mas itu ada mobil bagus di sana ini, tolong dilihat. Dilihat dan mau dibeli maksudnya. Katanya mau dijual murah, tapi mobilnya bagus gitu. Memang bagus mobilnya. Nah, saya ketemu, masuk ke Plesir. Menurut wawasan tadi, begitu saya sampai, Bapak tahu rumahnya Pak Gito? Pak Gito siapa lagi tuh? Udah baru lagi. Pak Gito itu saya gitu. Pemilik warung. Oh, yang ternyata yang ditanya teh Pak Gito sendiri. Nah, terus penjelasan Pak Gito gimana? Nah, ngobrol-ngobrol di situ. Nah, akhirnya ke rumah kan gitu. Jadi Ya, sejak mobil. pertemuan itu, saya sering datang ke rumah itu. Ke Pak Gito itu. Nah, yang sebetulnya lagi, jadi saya itu dipanggil secara gaib biar datang ke rumahnya. Biar gitu. kenal sama Pak Gito itu. Kan pengen lebih lanjut, Iya. bukan baru di warung doang. Oke ya, disitulah ngobrol. Maka ngomong tadi itu, kamu tuh tugasnya dulu di Jawa Timur. Gitu. Oh, jadi lebih meyakinkan lagi. Jadi ada 5 malahan mah. Iya. Yang meyakinkan bahwa bapaknya titisan dari yang tadi 3 nama itu. Tapi dia nggak nyebut. Oh, Pak Gito nggak spesifik.
Cuma Bapak ditugaskan di Nah, Jawa yang Timur. terakhir, yang keenam, Keenam apa lagi? Setelah koran kalau gitu. ya, seorang yang sudah permana tinggal penganut ajaran hara-hara Muhammadiyah. Oh, Hara Muhammadiyah Itu teh ajaran. aktif isi sukma sejatinya yang aktif. Jadi ininya non aktif. Maksudnya nggak waras. Jangan ditanya dulu sepotong-sepotong. Ini biar cerita dulu. Oh, sok silakan cerita dulu. Nah, aktif sukma sejatinya. Jadi ininya non aktif Ya. dalam riungan. Sebelah saya ngomong ke saya, Kakang Prabu Kertajaya. Ngomongnya aktif dengan ngomong ini beda. Saksinya orang itu semua. Selingkungan itu yang pada Iya, waktu yang itu ngariung. pada ngariung itu. Lagi apa tahlilan? Lagi apa ngariung itu? Pertemuan yang hara-hara itu. Iya. Jangan anggap tahlilan. Ya sekarang saya nggak tahu, makanya diterangkan ke si Bapak. Ya pertemuan hara-hara Muhammadiyah itu. Kan Oh. sekelompok orang. Itu aliran kepercayaan. Iya. Dia lagi Bukan beribadah. aliran lagi. Dan Sama dengan kayak gitu. Nggak ngariung mau disebut teh aliran. dalam tujuan beribadah maksudnya ngariung itu. Ya itu Ibadah tadi. agama dia. Sama aja kalau kita ngiriung ini ngapain. Kita mau berdiskusi aja. Ya, iya itu juga pengalaman. sama. Oh, jadi bukan lagi membahas tentang keagamaan beliau atau mereka atau apa. Ya, yang membicarakan yang perempuan itu yang membicarakan masalah perjalanan itu. Gitu. Terus jadi yang tambah yakin teh karena dia nanyanya Kesaksian yang keenam. kesaksian dia. Memanggil langsung Kakang Prabu Kertajaya. Bapak jadi tambah yakin. Jadi orang tua ini yang lebih dari saya itu, dia manggil saya Kakang. Dan diiyahkan oleh Ternyata belakangan beliau itu adalah masih putra Sang Hyang Rancasa. yang dari Jawa Timur itu. Saya putra dari Sang Hyang Munget, Dewa tertua di Kahyangan. Yang dari Jawa Timur. Yang ini ngomong ini tadi, yang ngomong Kakang Prabu Kertajaya ke saya tadi. Ya kan, jadi meyakinkan bahwa Bapak dikasih tugas di Jawa Timur, tambah yakin kan? Titisan dari Jawa Timur itu. Jangan pusing ini kayak yang dikomongkan. Ini yang manggil saya ini tadi. Iya. Dia itu sudah jelas semua juga tahu. Ini Titisan adalah putra dari Sang Hyang Rancasa. Ini Rancasan. yang ketiga nih. Nah, Dewa ketiga di Kahyangan. di kepercayaan yang Di Kahyangan. kan saya emang Bukan nggak di percaya. kepercayaan. Di Kahyangan. Di Kahyangan. Saya putra dewa tertua di sini di Kahyangan. Bapak. Jadi kalau saya putra ini kan jadi adiknya gitu. Jadi dia itu masih putra Sang Hyang Rancasa. Masih famili sama Bapak tuh. Jadi tuaan saya makanya nyebutnya Kakang Prabu Kertajaya yang nama lahirnya itu. Nama lahir yang di Jawa Lebih Timur yakin itu. bahwa itu adalah penguasa terakhir kerajaan Kediri. 7,5 abad yang lalu. Jadi tambah yakin Bapak. Nah, ini saya yang keenam tadi itu. Nah, tahu ini Sang Hyang Rancasa? Nggak tahu makanya saya nanya. Bung Karno itu. Oh dia titisan Bung Karno ternyata yang memberi. Yang disebut Bung Karno yang di jati dirinya itu Sang Hyang Rancasa. Makanya berapa kali mau dibunuh? Si Pareno itu. Bung Karno. Ya kan dalam diri Pareno. Yang kan Bapak punya warung itu. Pak Gito itu mah. Oh iya Pak Gito maksudnya. Oh no, ayo Ya wajar ya tuh kan sambil ngobrol nih. Jadi yang bilang itu Pak Gito teh titisan dari Sang Hyang Rancasan itu. Kok bukan lagi? Tadi Bukan kan dia. ngomongin Pareno. Yang ngomong ini tadi bukan dia. Nah itu mah Pak Gito. Pak Gito. Pak Gito. Nih, Iya, Bapak Soekarno. Maksudnya titisan Yang Soekarno teh Pak Gito. ngomong Kakang Prabu Kertajaya itu Pak Effendi. Oh beda lagi. Jadi ada dua orang, ada Pak Menteri Gito. Kesehatan
di kamar mayat Sadikin. Hasan Sadikin sebelum dirombak jadi sekarang. Gitu. Gimana ceritanya Pak Gito sama Pak Reno bisa ketemu sama Bapak bertiga itu di dalam riungan itu? Sama dalam aliran itu. Oh jadi Bapak ikut aliran itu dong kalau gitu? Nah saya kan baru masuk, gimana? Tapi udah masuk. Ya kalau nggak masuk mana bisa dengar sih? Bapak yakin itu benar? Namanya orang dari belakang baru sih yakin udah bener. Itu bisa kesimpulan akhir. Ya kan Kak, Bapak jadi tambah yakin bahwa Bapak punya Kalau tugas nggak dulu. dipotong akan lebih cepet gitu ya. Soalnya banyak interview sih. Lanjut doa juga ngobrol. Belum sistematis interviewnya. Jadi tumpang tindih karena hayang ting. Nyaho itu. Jadi 6 hal nu bikin Bapak yakin bahwa Bapak pernah ditugaskan di Jawa Timur kan kayak gitu. Ya ini orang yang sudah profesional. Menurut Bapak, menurut saya belum tentu. Anda nggak masuk dalam hitungan karena nggak ada dalam lingkaran itu. Emang saya nggak mau masuk dalam lingkaran itu. Tapi ngomong tadi terus tanya tapi kan itu yang diambil. Yang bikin menarik ya itu. saya nggak butuh Anda itu percaya dan nggak masa bodoh kan nanya. Saya jawab. Iya. Gitu loh. Ya, jadi Bapak mah tambah yakin Bapak pernah ditugaskan di Jawa Timur di kehidupan sebelumnya kan gitu. Prosesnya tadi Ya kan ini diketahui semua yang ada hadir di saat itu. Oh iya, itu yang bikin Bapak yakin bahwa Bapak pernah ya di kehidupan udah, sekarang sebelumnya. jangan ngarang lagi. Gimana coba sekarang? Karena masih ada hubungannya sama Jawa Timur nggak? Udah lepas dong. Kirain masih ngebahas itu. Oh itu kan Jawa Timur mah dari setengah abad yang lalu. Kan prosesnya sudah Bapak kan yakin sudah sampai saksi yang ke 6 dari koran. berhenti. Nah Ini sekarang tinggal terakhir. perjalanan saya selanjutnya. Apa perjalanan selanjutnya? Saya kan sedang sakit mah udah puluhan tahun. Jadi kalau dari sini ke kamar mandi situ kalau ke Gejul ke Sandu itu sakitnya sampai 3 hari. Nah, dokter bilang ini sudah jadi harus diopnam gitu. Aku nggak mau. Saat itu nggak mau. Nah terus karena Pak Gito dengan Ibu Gito itu melihat bahwa saya lebih tua dari dia, dia nggak berani ngasih air saya. Buat ngeherang teh. Iya buat ngeheran teh dan sebagainya dan ngosongnya nanti. Maka saya dibawa ke Perumahan Perwira Angkatan Darat. Bertemu dengan Segalong Hilir. Ketemu dengan Bapak Sukara. Oh beda lagi. Bapak Sukara sekarang. Kapten Infanteri. Temannya Bapak Effendi Ken Ya iya. Dia masih selingkaran yang tadi ya. Nah, itu lebih senior. Bapak Sukara itu adalah sesepuhnya. Kalau dari tingkatan Sangyang dia siapa? Tingkatan Sangyang dia Sangyang Wenang di sini. Masih di bawah Bapak kalau gitu mah. Bapak bagaimana sih? Bapak paling atas, paling tua. Ini bapak saya. Saya anaknya ini. Ini anak ini. Yang infanteri itu. Bapak Effendi ini. Lain anaknya. Ini bukan anak, Sangyang itu 5. Titisannya gitu. Sangyang itu 5, titik jangan titisannya. Sangyang itu 5, Pancasila 5. Sangyang Mungat, Sangyang Punggung, Sangyang Rancasan, Bung Karno itu, Sangyang Wenang itu. Yang infanteri itu. Yang infanteri itu, yang orang Geger Kalong. Iya. Sok silakan lanjutkan. Nah, ini. Iya. Kan saya bilang sakit mah parah ya. Iya. Kata dokter harus diopnam. Nah, ketika saya dibawa ke situ oleh Pak Gito, setelah dia masuk rumah dia, silahkan duduk, setelah duduk, terus beliau waktu mau masuk kamar kan ada gordennya. Ya. Begitu dia mau buka gorden, menengok lagi ke sini. Mas Murni ini, gitu ngomongnya. Beda lagi kan 3 yang dari Jawa Timur mah. Mas Mur. Coba saya gimana nih? Nggak nyambung sih Ceng nih. Kok komentarnya nggak nyambung dengan cerita?
Sok coba Kan kau diterangkan. bilang kan jangan ngarang. Iya, sok silakan. Ya saya mah kan menerka, merangkum, mendengar pun baru Aku sekarang. tuh belakangan dengar Iya. dulu cerita. Oh, sok silakan. Saya kira masih nyambung dengan yang tadi bahwa Jadi, Bapak titisan dari Ini Jawa Timur seneng diomelin tugasnya. aja jadi banyak waktu terbuang. Waktu itu mahal loh harganya. Sok silakan. Tadi Pak Murni katanya itu. Mas Udah ya, Murni. Murni ya. Mas Murni. Saya Oh, sambung. Mas Nah setelah kembali duduk ngomong-ngomong dan sebagainya, langsung kasih air, minum ke. Nah suruh muti ngeherang. sekitar jam 4 Setelah minum, karena aku sakit mah. hmm, Minum itu sekitar jam 4 sore. hmm. Mulai besok pagi ngosong gak makan gak minum 3 kali 24 jam. Ngeherang itu 3 hari 3 malam. Ngosong bukan ngeherang. Oh, jadi nggak boleh masuk air, makanan dan Nggak lain-lain. boleh. Udara pun harus yang herang. Makanya harus cermat. Ngeherang dengan ngosong beda. Oh, kalau ngosong mah jadi nggak masuk sama sekali apa-apa. Nggak. 3 hari 3 malam. Tetap kerja. Jangan tidur. Nggak boleh tidur 3 hari 3 malam. Masih nyopir. Oh, yang mobil Holden. Masih itu. ngangkat bal-balan kertas yang beratnya 250 kilo. Dari gudang sampai ke mobil. 2,5 kintal. Kali 4 bal. 1 ton ya. Kan bawa ini, bawa tamu, bawa mobil bukan. Masih dipercetakan. masih Mas. percetakan. Bukan bawa mobil. Oh, lain posisi Belum, Mas. 4848. Belum. Oh, enggak lanjutkan. Begitulah. Selama 3 hari kuat itu. Ngosong. Enteng aja seperti nggak ada apa-apa. Karena udah dikasih air itu sama Pak Infanteri. Nggak haus, nggak pengen minum, nggak pengen makan. Tapi semua orang nggak ada yang tahu. Dan nggak penting juga orang lain tahu. Ya nggak penting. Ya, makanya gitu. Sampai selesainya sejak hari itu sampai tamat dan sampai sekarang sembuh. Setelah 3 hari ke Pak Infanteri itu, saya udah beres 3 hari. Apa yang harus saya lakukan lagi gitu? Konsultasi lagi enggak? Ada lagi. Oh, ada lagi. Sok lanjutkan. Lanjutannya gimana? Kosong dilanjutkan lagi. Tapi makan dulu. Kan 3 hari dulu. Dilanjutkan dulu. Dikasih lagi air. Kasih air. 3 hari apa 2 hari? Yang ini 2 hari. Oh, sekarang ditugaskannya 2 hari. Buat ngeherang. 2 hari mah. Ngosong. Jadi 5 hari. 3 hari pertama, sekarang 2 hari disuruh ngosong lagi. Yang 2 hari ini kali 8. Bukan cuma sekali. 2 hari kali 8. 16 hari jadi. Hmm. 2 hari buka puasa biasa, ngosong lagi 2 hari. Buka lagi, ngosong lagi gitu. Sampai selesai ya ke 8 kali. Nah kalau itu sudah selesai, barulah masuk seluruhnya ada 31 ajian dalam jasad kita. Kita atau saya? Saya. Oh, Kalau tidak mau ngosong, enggak ajian itu tidak bisa diaktifkan. Maka harus ngosong supaya bisa masuk. Jadi Bapak punya 31 ajian sekarang. Oh, lebih kalau sekarang. Karena tiap satu pekerjaan tertentu, tugas tertentu yang dari sononya, itu suka tahu-tahu Ada ajian masuk. ada ajian masuk. Jadi bisa ratusan sekarang di Enggak. dalam. Masih puluhan. Ya paling puluhan. Ini beri cepangan. Canggel. Jadi mah itu sembuh total tanpa obat. Kalau dokter harus opnam. Gara-gara Ngosong. ngosong. Dari berdasarkan ketuanya yang infanteri Yang itu ngasih air. orang itu orang sesepuhnya orang Geger Kalong itu Nah, masih hidup sekarang Pak. sudah almarhum, sudah kembali lagi ke alam abadi. Sekarang kalau ada tugas misalnya yang mau ngasih air yang nyuruh Bapak ngosong siapa Pak sekarang? Yang orang suka jadi ya? Kalau ada tugas di jalan Udah tamat kok. Oh, tugas Bapak udah tamat. Basicnya udah tamat. Tinggal melaksanakan tugasnya aja. Iya. Oh, ajian-ajian udah komplit. Komplit.
Tuh, Ming udah komplit, Ming. Apa aja tuh ajiannya 31 tuh? Bisa Bisa disebut satu-satu. misalnya kan ada rawa rontek kajian teh, ada yang sih yang kuat di yang kayak gitu bukan ajian teh. Nggak seperti itu, tapi mungkin juga seperti itu. Ada yang seperti itu. Ada ajian yang bisa bikin kaya nggak Pak? Secara mudah misalnya punya duit gitu. Menurut saya nggak ada. Tuh nih ternyata percuma punya ajian banyak kok ya. Sumpah Pak, saya nggak mau punya ajian kayak gitu kalau gitu mah. Harus ngosong. Tugasnya menghadapi dulu. 3 hari pertama Ming kebayang tuh. Terus 2 hari selama 8 kali, aduh ajian udah Dengerin banyak. baik-baik. Apa? Dengerin baik-baik. Karena sudah lama pembuktian-pembuktian itu, Udah sampai Bahwa- 6 tahap tadi. daripada saya nanti melakukan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan dari segala persoalan yang saya hadapi Ya. ternyata salah, Heeh. maka saya tiap memutuskan tuh ingin selalu bersama diri sejati atau sang abadi. Jadi nggak dapat masukan dari kan tadi ada teman misalnya infanteri atau Pak Reno siapa? Reno Pak Effendi kan gitu. Pengakuan dari beliau bukan yang katanya Bapak. Ulang pertanyaan itu. Yang tadi Bapak kan ada penegasan misalnya dari Pak Effendi salah satunya. Nah kan itu persoalan reinkarnasi sudah tutup selesai. Sekarang membicarakan perjalanan. Nah untuk yang ini kedepannya kan senior atau apa yang disebut yang ngasih air ke Bapak sekarang ada nggak? Salah satunya itu aja yang paling gampang dulu. Kalau Bapak mau ngosong atau mau ngeherang. Bikin air sendiri aja, kenapa udah bisa komunikasi? Oh nggak ada perantara lagi sekarang mah. Nggak ada. Kepala diri sendiri sudah kenal. Pada diri. Kepada yang maha kuasa sudah kenal. Oh kalau pas waktu saat itu mah Bapak masih dalam tahap pencarian juga. Makanya mencari Tahap pembinaan. pembinaan. Pondasinya sampai 31 ajian harus masuk. Dan setelah 31 ajian itu masuk Selesai. dan lain-lain selesai. Jadi Tinggal jalankan tugas, tugas komunikasi kepada jati diri yang abadi. tanpa perantara lagi sekarang mah. Tanpa perantara. Tuh, tanpa perantara nih. Jadi Kalau kita mohon kepada Tuhan itu lewatnya sukma sejati. oh, Maka kenal sukma sejati itu penting. kata Bapak. Nah iya kayak ngomong saya ya perjalanannya begitu. Kalau kata saya enggak. Kalau gitu. Ya. Jangan berkata-kata kepada aku. Iya makanya nanya. Bapak nabet ke kieu Ini marah tanya kadoang, ke gitu. saya gini kok ini enggak saya lah hubungannya apa enggak masuk enggak. Nah kalau kata saya ini mah rangkuman. Mau disanggah sama Bapak silahkan, mau enggak pun boleh. Dulu yang Bapak ceritakan Bapak reinkarnasi dari yang ditugaskan di Jawa Timur. 1, Bapak meyakinkan ada 6 yang bisa meyakinkan Bapak bahwa Bapak pernah bukan pernah titisan yang ditugaskan di Jawa Timur itu. Terus berikutnya setelah Bapak sakit mah itu ajian masuk ke Bapak, perantaranya yang Bapak infanteri itu yang orang Geger Kalong kan. Kajian masuk itu setelah ngosong 2 hari kali. Iya di aping atau dibimbing sama beliau. Yang pertama ngasih ngosong air untuk ngosong 3 hari 3 malam itu untuk menyembuhkan udah setelah itu tanggung, jadi dikasih udah ini 2 hari selama 8 kali. Nah kosong teh supaya ajian turun kan gitu. Iya, kalau nggak mau ngosong nggak bisa masuk gitu. Itu berkat jasa beliau yang Bapak infanteri itu siapa namanya? Yang orang Geger Kalong, temannya Bapak Effendi tadi. Kapten Sukara itu. Setelah beliau wafat, Bapak jadi udah bisa. Sebelum wafat juga sudah bisa. Kenapa harus pakai perantara Bapak itu, yang infanteri itu? Kalau sebelumnya udah bisa.
Kan Ya. tadi Bapak itu yang pertama ngasih air. Kan Bapak udah bisa sendiri katanya sebelum itu juga. Jangan dipotong-potong ini. Potong seenaknya. Kan saya mah Yang di depan saya taruh di belakang, yang di yang belakang taruh di depan. saya pemahaman yang Bapak paparkan tadi saya rangkum. Kan mau Bapak sanggah silahkan kata saya. Maka pertanyaan itu urut supaya rangkumannya baik gitu loh. Dari hasil Kalau pembicaraan dipotong-potong tadi ya rangkuman itu Kayaknya udah terpotong-potong. terlalu panjang tuh, udah 30 menit lebih. Cik. dah. Nah, kesimpulan akhirnya gimana? Kesimpulan dulu. Kesimpulan nanti. akhir nanti Nanti beda sama- lagi topik nanti. Ini Kesimpulan tentang akhir. ya kesimpulan Saya ngomong akhir. ya, Yang hati-hati tadi ya. dari Jawa Timur Jangan itu. dipotong Ya, ya. silakan. Karena setiap keputusan saya harus bersama kebenaran ilahi, Ya. maka sesuatu harus melalui kebersamaan daripada ilahi itu tadi. Hmm. Maka saya serahkan diri saya sepenuhnya untuk dikelola oleh Yang Maha Kuasa untuk tujuan yang disebut tugas pada awal, yaitu pada tahun 1967, Mau yang ya pencerahan itu. jangan kau tutup-tutupi Ya. apa yang kau tugaskan akan aku laksanakan Maka dan yang terjadi ya, macam-macam. Tahu-tahu saya tidak bisa makan 10 hari. yang mah itu Ya, kembali ke mah lagi. ya 10 hari Kan nggak sudah bisa ditutup. Sekarang babakan baru. Iya. Lanjutan, jangan Ini kenapa sih yang pencerahan tapi marah-marah terus? Gimana saya yang Iya, dengarnya juga dipotong-potong nggak akan mau lagi. cerah tuh kalau itu. ngomong sudah runtut kok. Nah sudah kesimpulan akhir dari Kan yang aku tadi bilang tutup. ya udah tutup Kesimpulan akhir. ya udah so Daripada saya menerima petunjuk begitu, saya serahkan sekaligus diri saya kepada Tuhan Yang Maha Esa. kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendaknya. Seperti apa aku jalani kan gitu. Ya. Nah, setelah begitu Mm-mm. yang terjadi Ya. berikutnya. Nah, ini sekarang mah ngomong nyambung sampai lagi. sebelumnya. Berikutnya ya. Enggak, udah cukup sampai situ dulu. Nanti bikin lagi baru. Ini udah terlalu lama videonya. Saya nggak bisa makan 10 hari. Lain lagi 10 hari lagi. Lain kali sebegitu lagi. Nah, itu adalah penguatan-penguatan karena dunia ini menghendaki saya segera berperan. Dan masalahnya di dunia sudah makin pelik. Hmm. Untuk menghadapi itu saya perlu kuat dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, maka yang pada pertengahan 1995 saya tidak bisa makan 1,5 bulan, hanya minum air. Itu emang ada prosesinya nggak herang atau emang ngosong? Tidak ada prosesinya dari mana-mana. Udah kehendak ilahi seperti itu. Padahal sebenarnya Bapak sebenarnya makan mah bisa karena ajian aja udah 31 lebih. Nah, jangan ngarang. Saya nggak bisa makan sampai 1,5 bulan. Setelah penyerahan saya kepada Yang Maha Kuasa. Apa kehendakmu? Jadikanlah. Kun payakun maksudnya. Bukan. Kun fayakun itu akan tujuan tertentu. Ya udahlah segitu dulu. Jadi walaupun tanpa ada kesimpulan karena videonya terlalu lama, nanti kita nyambung lagi. Jadi kalian kalau ada yang mau penasaran, subscribe dulu, di like, komen di bawah, mau pengen ngebahas apa, nanti kita bahas dengan narasumber ini, Bapak Indra atau senyum-senyum biar pencerahan kawan. Terima kasih. Assalamualaikum.